apa nih tim menu buka puasa langsung makan berat? Kayaknya banyak ya foodies yang kayak begini ya. Iya nggak apa-apa sih, yang penting sesuaikan kondisi perut biar puasanya afdol, badan juga tetap sehat. Amin. Nih foodies, ada menu yang cocok banget buat yang pada suka lapar berat, dijamin auto kenyang. Nah kalau dilihat-lihat foodies, ini kayak ulet nih daging nih. Ulet apa kaki 1000 nih, kakinya banyak banget ya. Beuh, gede banget kan foodies. Ini 1 kilogram loh. Udah kayak mau masak olahan daging buat satu rumah ya nggak? 1 kilo gitu tuh foodies. Tenang, kalau foodies nggak mau yang porsi besar, ada kok porsi kecilnya juga. Tapi dibakar di dalam cobek. Nah, kalau porsi kecil untuk disantap satu orang mah pas bingit sih. Di sini ngebakarnya nggak perlu terlalu lama ya foodies, karena sebetulnya iganya ini udah matang. Dan sebelumnya udah diungkep dan dipresto terlebih dahulu. Terus dari tadi udah diolesin saus berkali-kali ya foodies, mulai dari di awal bakar, pertengahan bakar, dan setelah matang merata. Kalau olesan terakhir ini nih nggak cuma dioles tapi jatuhnya kayak disiram gitu tuh sampai tumpeh-tumpeh loh. Keluar-keluar nih, tumpah-tumpah. Aja dulu deh pokoknya. Tuh, wow. Tuh, wow. Gede banget. Yuh foodies, iga-iganya udah siap nih buat disantap. Gimana? Bikin lapar mata nggak sih? Porsi yang aslinya yang ini, porsi kecilnya ya. Ini baru porsi jumbonya. Jadi kelihatan bedanya kan foodies, yang porsi kecil untuk perorangan ini emang disajikan tanpa tulang. Jadi kalau makan bisa lebih satset deh tuh. Bumbunya juga berasa banget. Sini juga nih foodies, paketannya dikasih kuah kayak gini. Seger banget. Untuk iga cobek cuma ada satu pilihan rasa yang dimasak dengan rempah. Kita bisa pilih tingkat kepedesannya aja nih foodies. Mau yang nggak pedas sama sekali alias original, sedang, atau pedas. Jadi kelihatan bedanya ya foodies, kalau yang dicobek itu serupa dengan masakan tumis berbumbu. Tapi kalau yang jumbo emang pure dibakar di atas arang. Kalau dilihat-lihat ya, itu yang Nusantara ya. Nusantara, jadi dia pas dibakar bumbunya cuma pakai kecap doang, tapi disiram sama si bumbu pedas ini. Yang spesial di sini foodies, iga bakar Nusantara. Gak bakalan ada tuh kayaknya di tempat lain. Foodies baru lihat juga kan iga bakar tapi pakai siraman kuah kuning kayak begini. Kalau putih sih kayak jujur li dia baru tahu juga. Soalnya kan biasanya iga bakar tuh kering, cuma dikasih saus doang ya kan. Kemudian dikasih kuah pun ya paling kuah kaldu dan juga terpisah ya foodies. Nah ini yang jadi pertanyaan dari tadi sebenarnya. Ini kalau mau dipotong gimana? Nah gini foodies, udah disediain juga pisaunya. Jadi tenang foodies, meskipun dagingnya masih nempel di tulang tapi tetap satset. Asal siapkan gigi aja nih buat narik dagingnya. Semangat! Memang pedas tapi nggak yang pedas banget gitu. Kayak sama kayak level yang tadi yang dicobek ini. Bahkan lebih pedas yang dicobek. Jadi ini masih levelnya buat aku yang memang level pedasnya udah agak lumayan tinggi ya. Karena sering makan pedas, ini tuh termasuk yang nggak terlalu pedas. Tapi kalau memang kalian nggak suka pedas, udah pasti ini bakal pedas banget. Meskipun bagian luarnya udah kecampur sama kuah Nusantara yang cukup pedas, tapi bagian dalam dagingnya tuh tetap terasa manis loh foodies, karena sebelumnya sudah diolesin sama kecap. Setelah dikucur dengan bumbu Nusantara ini, jatuhnya tuh kayak lebih kaya rasanya, karena kan ada rempah-rempah yang dicampur di sini ya. Ini kuah yang tadi, jadi agak gurih, pedas dan ada rempah-rempahnya juga foodies. Sepintas sih rasanya hampir mirip kayak rica-rica ya, bumbu kuning dengan sensasi pedas. Tapi kalau dari tingkat keenceran kuahnya kok ya mirip gulai nih foodies. Jadi kuah Nusantara ini emang kayak perpaduan antara rica-rica dan juga gulai foodies. Cocok banget sih dinamakan Nusantara karena rasanya mewakili lidah Nusantara. Nih tuh, empuk banget. Lihat, empuk banget dagingnya. Dipotong gampang, terus sampai ke bawah-bawah juga loh foodies. Nih. Ini yang saus black pepper kalau dilihat dari penampilannya ya.
Nah, kalau sosis satu ini rasanya lebih familiar di lidah nih foodies. Buat sebagian orang, black pepper ini tuh jadi favorit banget karena punya sensasi pedas tapi nggak berlebihan. Cocok aja gitu dipadukan sama iga bakar. Udah kayak aku sama kamu. Ihi. Kalau ini dibakar dari tadi berkali-kali dikasih olesan, jadi bumbunya meresap sampai ke dalam. Menurut aku, yang paling penting dari iga bakar selain dari tekstur iganya sendiri, memang sausnya itu harus kuat, banyak gitu. Karena kalau misalnya iganya udah gede, sausnya sedikit, nggak nyampe ke dalam tuh kayak agak kurang. Dan di sini plusnya ditambah lagi sausnya. Jadi kalau kalian ngerasa kurang tuh masih bisa disiram kayak gini loh. Ini sambil pedes ya, ngomongnya sambil kepedesan. Tuh, empuk banget lihat. Jadi soal rasa nggak perlu diragukan lagi ya foodies, berkualitas. Rasa approve, dagingnya juga approve nih foodies. Kalau di level pedasnya, ini kan black pepper, jadi nggak yang pedas berlebihan. Cuma ada aftertaste pedas sedikit, tapi ya pedas dari black pepper gitu, kayak lada anget-anget di tenggorokan. Oh ya foodies, berbeda dengan iga bakar cobek yang cuma ada satu pilihan rasa. Untuk yang jumbo ini ada 3 varian rasa ya. Iga bakar Nusantara, iga bakar lada hitam atau black pepper, dan iga bakar barbecue. Ini memang termasuk yang nggak terlalu pedas, bahkan karena ini lebih ke sensasi sih, sensasi bakaran gitu. Terus ada kayak kecut sedikit banget. Dia emang kalau nggak mau pedes-pedesan ya boleh banget pakai saus si barbecue ini. Nah, di barbecue ini rasanya lebih ke pedas manis dan kecut yang nyampur jadi satu. Buat yang nyari tempat buat bukber bareng sama teman segeng, ya udah sekarang nggak bingung lagi kan? Pas banget nih menu jumbo yang satu ini, bisa seru-seruan dan makan rame-rame, asik. Makan receh, bener receh, tapi rasanya nggak recehan.